Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tarik mantan kembali dengan doa wali God's Zamani. Ya, jadi memang ada kelompok yang menolak keberadaan para wali-wali Allah, ya. Sementara saya pribadi dan juga mayoritas kaum muslimin itu meyakini bahwa di setiap zaman Allah mengutus para wali-wali Allah, ya, dari wali yang berada pada tingkat yang biasa, ya, sampai pada wilayah wali God's Zamani, atau sering juga disebut wali hadza zamani, ya, atau wali God's fi hadza zaman. Nah, itu adalah level tertinggi dalam derajat kewalian, atau juga sering diistilahkan sebagai wali kutub, ya. Dan kewalian ini kan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan yang ke-63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, ya. Jadi para wali Allah itu adalah orang-orang yang Allah pilih berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kelompok-kelompok yang saya ceritakan di awal tadi menolak keberadaan para wali, mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi aulia Allah, bisa menjadi wali-wali Allah. Betul. Jadi ketika mereka mengatakan semua orang bisa menjadi wali Allah, sebenarnya mereka juga mengaku keberadaan para wali itu adalah sesuatu yang eksis, ya. Nah, kenapa kita ini, ya, ketika berdoa kok sulit sekali dikabulkan? Sementara orang-orang yang sudah mencapai kedudukan atau makom atau derajat para wali tadi, ketika mereka berdoa, langsung Allah kabulkan detik itu juga, ya. Kita punya banyak referensi, ya, misal di antara wali kutub atau wali God's Zamani yang paling terkenal, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ada juga Syekh Abu Hasan Al-Tazili, ya. Apa yang membedakan antara kita dan mereka? Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Yunus tadi, ya, bahwa yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan itu adalah keyakinan di dalam hati, termasuk menyandarkan seluruh persoalan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada pertolongan Allah. Ketika manusia seperti kita ini masih mungkin prosentase berharap kepada pertolongan manusianya itu lebih besar, ya. Sementara mereka para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang telah menyandarkan dan menyerahkan segala urusannya kepada kekuasaan Allah, ya. Yang kedua, dari aspek ketakwaannya. Ketakwaan itu bisa kita pahami sebagai ibadah. Ibadah itu di situ ada kedisiplinan dan ketekunan di dalam beribadah. Itu yang membedakan antara kita dan mereka, ya. Kita mungkin
awal-awal begitu ya, semangat 1-2 minggu ibadahnya bisa tekun. Tapi setelah itu grafiknya, kurvanya terus menurun. Sementara mereka bukan konstan, tetapi kurva ibadahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Ya, mereka selalu terpacu untuk selalu mendekatkan diri dari waktu ke waktu kepada Allah. Itu yang membuat doa-doa mereka tidak pernah ditolak. Ya, jadi kita berdoa dengan redaksi yang sama, ya, dengan sumber doa yang sama. Nilai kualitas kemakbulannya bisa sangat berbeda. Ya, kenapa? Karena kita masih banyak dosanya. Kita masih terlalu berharap kepada pertolongan manusia. Ya, kita masih terlalu berharap kepada manusia. Padahal berharap kepada manusia itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya, tapi kita selalu meletakkan harapan yang sangat besar kepada manusia. Ya, kemudian dalam hal ketekunan, dalam hal disiplin ibadah yang mungkin juga kita belum punya. Ya, nah, oleh karena itu bagaimana caranya agar ketika ingin menarik mantan kembali, ini kita berdoa dengan kualifikasi level keimanan dan ketakwaan kita. Kok mantan belum balik-balik? Tapi yakin, kalau kemudian Anda berkesempatan berjumpa dengan seorang wali Allah, apalagi wali qautb zamani, wali kutub, ya, detik ini beliau-beliau berdoa, insya Allah mantan Anda akan datang ngesot, nyungsep, ya, datang kehadiran Anda, biarpun terhalang gunung pun mereka akan datang kepada Anda, ya. Nah, sekarang kita berharap bagaimana caranya kualitas doa kita bisa setara dengan kualitas doa para wali atau para aulia Allah tadi, ya. Jadi contoh sederhana, kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan itu terus bertanya-tanya, baru hari ke-15 kapan ya lebarannya? Ya, sementara para wali-wali Allah ini sepanjang tahun, setahun penuh itu mereka selalu berpuasa sunat, ya, kecuali di hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, seperti di 2 hari raya dan di 3 hari tasyrik. Selepas itu mereka terus berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang menggunakan metode puasa Daud, ada yang menggunakan metode puasa-puasa yang lain, yang tujuannya semua untuk meraih mardatillah. Ya, kemudian selama mereka berpuasa, mereka terus tekun berdoa, mohon ampun kepada Allah. Kalau kemudian dosa-dosa itu sudah diampuni, sudah tidak ada lagi sekat antara doa seorang hamba untuk dikabulkan oleh Allah. Setiap doa langsung sampai kepada Allah kalau dosa-dosanya sudah diampuni. Sementara kita setiap hari bagaimana mau dikabulkan kalau yang kita tabung terus-menerus adalah dosa, ya. Nah, jadi ya, apa yang bisa kita lakukan? Tadi saya cerita para wali Allah berpuasa terus tanpa henti, ya. Selama mereka berpuasa, mereka terus mengerjakan ketaatan kepada Allah dan berdoa. Nah, salah satu mungkin yang bisa kita lakukan, kita mungkin tidak kuat ya kalau harus berpuasa setahun penuh, ya. Ini mumpung video ini saya posting di bulan Syawal, ya. Selesai bulan Ramadan itu bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya setara dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Coba Anda bayangkan ketika sedang berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal, selama 6 hari puasa itu Anda terus ya berdoa kepada Allah agar mantan Anda kembali, maka nilai
dari doa yang Anda panjatkan itu setara dengan doa yang dipanjatkan setahun penuh dalam keadaan berpuasa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, summa atsba'ahu sittin min Syawal, kana kasyami dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ya, jadi salah satu solusi kalau ingin menarik mantan Anda dengan kekuatan doa, walaupun tidak bisa sama persis ya, dengan doa yang dipanjatkan oleh para wali-wali Allah, ya, wali Gaub Zamani tadi, salah satunya adalah doa yang dipanjatkan ketika Anda mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal dan Anda berdoa terus tanpa henti. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.